pengertian ulumul hadis. Yang pertama, kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Sohari, itu diartikan bahwa ilmu hadis adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang tata cara persambungan hadis dari Rasul kepada para penghimpun atau pengkodifikasi dari perawi yang pertama itu menyangkut mau ditulis toh? Mau ditulis? Jadi tidak usah ditulis, nanti saya kirim anunya apa? PPT saya kirim. Jadi nanti PPT akan saya kirim. Jadi kalau kita bicara sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis, tentu kita bicara tentang ilmu hadis atau ulumul hadis. Tadi banyak pengertian-pengertian ya. Kalau kita bicara pengertian dari tadi yang sederhana, yang mudah difahami dari Sohari yang menyampaikan bahwa ulumul hadis itu adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis dari Rasul kepada para penghimpun ya. Jadi di situ apa yang terpenting bisa kita pahami adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan persambungan hadis dari Nabi sampai kepada para penghimpun. Nah, apa persambungan itu? Mulai dari menyangkut kedobitan hafalannya para ahli hadis itu, keadilan orangnya itu dapat dipercaya atau tidak, ataupun juga ketersambungan ataupun keterputusan sanad ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa kemarin sudah kita sampaikan bahwa hadis itu ditulis sejak Nabi sampai dengan para penghimpun itu kira-kira ada 150 tahun sampai dengan 200 tahun. Jadi ini maka kemudian yang perlu kita pahami bahwa hadis tadi dari Nabi ada nggak yang bawa nggak? Jadi ini Nabi ini nggak ada semua. Sampai dengan Bukhari misalkan, itu kan waktunya panjang. Waktunya rangkainya panjang. Berarti ada sekitar 150 sampai 200 tahun ya. Kira-kira begitu. Jadi pada waktu itu Nabi melarang ya, dulu pembahasan yang dulu kita sampaikan tentang ada larangan, ada kebolehan. Kalau larangan itu terkait dengan kekhawatiran akan bercampurnya Al-Quran, karena waktu itu baru penulisannya Al-Quran. Maka kebolehan itu karena sahabat-sahabat yang dipandang mampu membedakan kalimat-kalimat Nabi, ucapan Nabi yang sifatnya wahyu dengan kegiatan-kegiatan perkataan ataupun juga tingkah laku yang menjadi harian ini, kira-kira kalau sahabat yang bisa membedakan, maka pada waktu itu kemudian diperbolehkan. Maka di situ dulu ada larangan dan kebolehan. Nah, larangan dan kebolehan itulah yang kemudian ada yang sudah punya catatan hadis, ada yang tidak punya catatan hadis. Tapi itu tidak yang punya catatan itu tidak resmi, itu menjadi bagian dari kebijakan. Karena hadis yang kemarin sudah kita sampaikan bahwa hadis dibukukan itu atas inisiatif siapa? Umar bin Abdul Aziz. Sekitar pertengahan awal abad 2 Hijriah atau 150 tahun kemudian. Lalu karena itu tentu ini menjadi penting ketika ilmu-ilmu itu dulu kan ketika Umar bin Abdul Aziz membuat kebijakan mengumpulkan hadis, mengkodifikasi hadis atau membukukan hadis itu dengan menunjuk siapa kemarin? Masih ingat? Menunjuk siapa? Ibnu Hazm, seorang gubernur di Madinah, untuk mengumpulkan hadis-hadis itu. Kemudian menunjuk siapa? Menunjuk siapa?
siap ahli Zuhri untuk membangun metodologinya atau memberikan keilmuannya itu yang menjadi pembicaraan kita ini. Maka kemudian juga menghimpun para penggerak pusat studi hadis di berbagai provinsi ketika Umar Abdul Aziz itu menjadi khalifah. Jadi ada gerakan untuk mengumpulkan, karena pada waktu itu gubernurnya Madinah itu adalah Ibnu Hazm, maka karena disitulah pusat-pusat studi hadis yang paling populer, yang paling banyak data-datanya, catatannya adalah di pusat kota, yaitu di Madinah pada waktu itu. Maka terkumpullah itu. Nah, ketika sudah terkumpul maka dibangunlah sebuah metodologi. Nah, metodologi itulah yang kemudian mendasari sejarah keilmuan. Maka muncul nanti banyak ilmu-ilmu hadis. Diawali dari nanti ada istilah ilmu diroyah, ada ilmu riwayat. Jadi ada ilmu diroyah, ada ilmu riwayat. Nah ini. Tetapi pengertian dasarnya dalam konteks ilmu hadis tadi adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Syuhari tadi adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis dari Rasul kepada para penghimpun. Itu yang mengenai persoalan kedobitan, persoalan keadilan nanti, karena ini adalah nanti akan menjadi sebuah kriteria bahwa hadis itu dikatakan sahih apabila tadi ada 5 nanti aturannya. Satu adalah sanadnya bersambung. Jadi sanad bersambung itu dari sahabat sampai dengan para penulis pembukuan, pengumpul hadis itu harus bersambung. Sanadnya. Sanadnya itu mulai dari mereka hidup kapan, mati kapan, punya murid siapa, punya guru siapa, sehingga di situ nyambung. Jadi nyambung. Nah, nyambung saja, kemudian bagaimana hadis itu disampaikan, tahammul wal adanya seperti apa, menerima dan menyampaikan seperti apa, dengan cara apa, ada qiraah dan macam-macam. Maka nanti kriteria itu sanadnya bersambung. Kemudian rawinya seorang yang adil, tidak cacat. Kemudian perawinya seorang yang dobit, hafalnya kuat. Kemudian di situ hadisnya, matannya itu tidak ditemukan ada kecacatan, tidak ada kejanggalan. Kecacatan bisa mereka itu adalah isi redaksinya itu mungkin tidak masuk akal, mungkin itu di luar kelaziman. Kemudian juga tidak ada janggal, mereka tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sebagainya. Ini adalah kaidah-kaidah hadis itu dikatakan diterima menjadi sahih atau makbul itu di situ. Ini contoh artinya ilmu-ilmu itu sudah menjadi berkembang pada waktu itu ketika upaya-upaya pengumpulan hadis, karena ada persyaratan. Di situ muncul namanya ilmu rijalil hadis. Ilmu yang membicarakan tentang, coba dengarkan dulu ya, Mbak. Dengarkan dulu ya. Rijal itu orang-orang yang meriwayatkan hadis siapa saja. Namanya rijalul hadis. Ilmu ada rijalul hadis ada. Kemudian ada ilmu tanahur ruwah. Jadi tentang para perawi. Mereka hidup kapan, mati kapan, punya murid siapa saja, apa kebiasaan dan sebagainya. Ini banyak sekali ilmu-ilmu yang melingkupi dari ilmu hadis. Maka nanti akan kita lihat bagaimana cabang-cabang ilmu hadis. Nah, sekarang kita lihat apa yang mendorong adanya munculnya ilmu hadis. Ya, memang ada beberapa dorongan ya. Salah satunya adalah secara internal itu adanya dorongan karena memang di dalam Al-Quran sendiri, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 65 ya. Bisa Anda buka jika browsing, coba surat An-Nisa ya. Coba surat An-Nisa ayat 65. Ayat 65. Ayat berapa, Pak? 65. Ya. Bisa ketemu? Coba dibuka. Coba Mas dibaca. Coba dibaca.
Fala warahmatullahi yu'minuna hatta yuhakimu kafi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Artinya apa? Maka demikianmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Hingga mereka tidak merasa berhormat mereka suatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan hormat. Ini adalah dasar bagaimana dulu ilmu hadis itu berkembang karena memang begitu. Karena ketika ayat ini memberikan penjelasan kepada kita dikatakan tidak beriman. Jadi kita tidak beriman kepada Tuhan kita selama kita apa? Selama kita tidak menjadikan Muhammad Nabi kita itu menjadi hakim gitu ya. Tahu maksudnya? Jadi kita tidak dikatakan beriman kata Allah selama kita tidak menerima apa yang telah diputuskan oleh siapa? Nabi kita. Maka keputusan-keputusan Nabi kita, Nabi Muhammad itu sebagai keputusan-keputusannya atau apa yang menjadikan ketetapannya atau yang menjadikan ucapannya, kalau kita tidak bisa terima maka dikatakan kita tidak beriman. Nah, dari situ, dari ayat itulah kemudian mendorong bahwa apa yang dulu telah diputuskan oleh Nabi, dulu yang telah disampaikan ucapan-ucapan Nabi ataupun juga yang menggambarkan tingkah laku Nabi, karena tingkah laku Nabi atau tindakan-tindakan Nabi adalah sesungguhnya mereka tindakan yang muatannya adalah berdakwah, dan di dakwah sendiri juga di situ disampaikan di dakwah sendiri itu adalah bagian dari kewajiban gitu ya. Anda itu pernah berdakwah belum? Nah, berdakwah itu jangan Anda bayangkan ya. Jangan Anda bayangkan harus digimbar gitu ya. Anda jangan bayangkan kalau berdakwah itu harus ada jamaahnya, banyak tidak. Jadi misalkan kita lihat di dalam Quran surat Al-Imran ya. Misalkan ada ayat yang berbunyi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini contoh ya. Jadi kita itu dikatakan orang-orang yang dikeluarkan ya, sebagai masyarakat atau manusia yang terbaik apabila kita ta'muruna bil ma'ruf, mereka mengajak kepada kebaikan. Dakwah ya. Sudah berdakwah, mencegah kemungkaran itu sudah berdakwah. Nabi dalam hal ini selalu mengajak kema'rufan, mencegah kemungkaran. Maka tindakan-tindakan Nabi tadi dikaitkan dengan ayat tadi adalah kita harus dipakai. Maka disitulah sebagai dasar dorongan bahwa memang ayat ini mendorong kita untuk mempelajari hadis atau nanti akhirnya menjadi hadis itu. Jadi perkataan, perbuatan maupun ucapan itulah yang kemudian akan dijadikan sebagai sebuah dasar. Maka ketika ini dijadikan sebagai dasar, maka ada prosesnya. Itu menjadi dorongan. Di antara lain kita juga disarankan ya, untuk menyeru ya di surat Al-Imran yang sama, sebenarnya tentang dakwah. Ayat lagi tentang dakwah. Jadi kan kita bicara kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Satu lagi dakwah wal taqum minkum ummatun yaquna. Jadi jadilah kamu orang-orang yaquna, orang yang menyerukan dia. Orang yang menyeru, orang yang memanggil kepada siapa? Pada apa? Yaquna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi disinilah perintah-perintah, karena Nabi itu menjalankan dakwahnya karena menjalankan perintah. Jadi saya kira penting ya. Jadi saya kira penting sekali kita itu ya menjalankan kewajiban kita. Jangan Anda bayangkan kewajiban itu hanya sholat ya. Jangan Anda bayangkan kewajiban itu hanya zakat. Anda jangan bayangkan kewajiban itu hanya puasa. Anda jangan bayangkan hanya haji. Banyak kewajiban-kewajiban. Kalau haji, puasa, zakat atau yang lain-lain itu kan yang kemudian menjadi rukun Islam itu kan karena kewajiban yang ditentukan oleh waktunya. Karena banyak kewajiban-kewajiban yang tidak ditentukan waktunya dan sama hukumnya wajib harus dijalankan. Kita menghormati orang tua kita,
memelihara orang tua, kita berdoa kepada orang tua, kita berbuat baik dengan tetangga, itu semua kewajiban-kewajiban. Kita merenung ketika kita melihat matahari, ketika ada gunung kita harus merenung. Afala tadakkarun, afala tadabbarun, ya ulil albab, itu semua perintah-perintah untuk kita menggunakan akal pikiran kita. Hukumnya wajib. Jadi kalau Anda tidak pernah berpikir, berarti Anda tidak memenuhi kewajiban. Jadi berpikir tentang apa? Tentang ciptaan Tuhan ini yang saya kira penting untuk Yang kedua adalah dorongan sejarah ya. Yang kedua ini dorongan sejarah. Saya kira dorongan sejarah itu karena memang pada perkembangan berikutnya banyak persoalan-persoalan ketika Islam yang sudah meluas ini, ketika Islam sudah berkembang kemana-mana, maka ada problem yang menyangkut problem itu tidak hanya menyangkut masalah hukum, tapi juga dasar-dasar, landasan etik ya. Jadi landasan etiknya seperti apa? Ini penting karena sejarah ini menjadi bagian dari faktor tumbuhnya ulumul hadis karena memang dalam sejarah orang membutuhkan kepastian. Setelah kita menggunakan Al-Quran sebagai sumber segala sumber, tapi kemudian rinciannya butuh penjelasan. Nah, penjelasan itu bersumber dari perkataan, perbuatan maupun juga tingkah laku Nabi. Nah, maka karena mereka menggunakan tingkah laku perkataan Nabi itu jadi referensi dalam hidup, maka muncul upaya-upaya tadi ingin membukukan, mengkodifikasikan hadis. Maka ketika membukukan hadis, mengumpul hadis, maka lahirlah ulumul hadis. Nah, sekarang kita lihat kapan sih sesungguhnya ilmu hadis itu muncul ya? Ilmu hadis itu muncul kapan? Nah, tentu ilmu hadis itu muncul ya ketika hadis itu diproduksi. Ketika hadis Nabi ketika berinteraksi dengan masyarakat, ketika Nabi mencoba menjelaskan Al-Qur'an, ketika Nabi mengimplementasikan wahyu itulah hadis lahir, hadis muncul. Dan disitulah karena di situ Nabi menyampaikan hadis namanya al-ada atau sahabat menerima hadis namanya tahamul, maka disitulah maka muncul ilmu tahamul meskipun secara formal ini tahamul, ini al-ada itu belum ada, tapi proses itulah kemudian pada akhirnya direkam oleh orang menjadi ilmu hadis. Ini kemudian ketika Nabi menyampaikan pakai media, ketika Nabi kemudian menjelaskan tentang satu persatu tentang hadis Al-Quran, maka disitulah ada namanya yang direkam itu menjadi matan. Kemudian ketika sahabat menerima hadis, maka disitulah namanya ada periwayatan atau disampaikan dengan orang lain. Itu di bidang sanad maupun di bidang matan. Jadi ketika hadis diproduksi, ya produksinya siapa yang produksinya? Nabi. Ketika Nabi memberikan nasihat, ketika Nabi menyelesaikan persoalan, ketika Nabi kemudian memutuskan perkara, ketika Nabi memberikan percontohan, ketika Nabi memberikan tuntunan, itulah sesungguhnya hadis itu diproduksi, hadis dimengerti oleh orang. Maka inilah yang disebutkan dengan sejarahnya di situ. Nah, ini pada masa Nabi ya, ilmu hadis otomatis diproduksi. Nah, bagaimana ketika ilmu hadis pada masa sahabat? Ilmu hadis pada masa sahabat itu nanti akan kita baca pada kekinian itu lebih banyak pada kritik ya. Kritiknya pada sanad. Karena dulu ketika contohnya Abu Bakar ya. Ketika Abu Bakar itu meriwayatkan hadis atau Umar bin Khattab meriwayatkan hadis, itu perlu ada saksi. Nah, maka nanti sikap Abu Bakar, sikap Umar itu ditafsir pada masa sesudahnya itu diartikan sebagai kritik
dalam hal ini namanya ada pembatasan. Ada pembatasan hadis. Ini bisa diterima enggak? Yang guyu senyum-senyum itu jangan-jangan apa yang saya sampaikan blank. Senyum-senyum ada itu loh. Bisa enggak kira-kira bisa diterima enggak? Atau mungkin blank? Karena memang saya harus ngomong seperti ini karena memang harus ada dasarnya. Kalau Anda tidak baca dulu nanti memang repot. Tapi ini dengarkan dulu, nanti saya kasih filenya, PPT-nya, nanti Anda bisa. Tapi dengarkan dulu sebentar. Kalau nanti ilmu yang lain bisa gojekan, tapi kalau ini memang butuh serius ya. Karena ini kita belajar yang ulumul hadis, tafsir ini kan karena ini menyangkut masalah hal-hal yang bersifat sakral ya. Maka saya itu paling tidak suka kalau pengajian itu meskipun dengan gojekan, dengan metode atau mungkin dengan cara yang lain. Persepsi saya, ya, kalau kita sudah bicara tentang persoalan agama, menurut saya loh ya, itu tidak boleh kemudian mereka gojekan apa, meskipun itu adalah dengan metode atau dengan apa, ya. Boleh metode, tapi kemudian substansinya harus ketemu dulu. Tapi kalau kemudian substansinya belum ketemu, belum nyambung, tapi sudah gojekan dulu, itu yang kecuali betul-betul jamaahnya sudah apa yang disampaikan paham atau dalam rangka menjelaskan. Nah, kadang kan orang kehilangan elannya, kehilangan substansinya apa yang harus disampaikan. Ini yang saya kira penting untuk dipahami. Jadi sekali lagi, pada masa sahabat itu yang berkembang, meskipun secara nyata itu belum muncul namanya ilmu kritik, tetapi indikator-indikator ataupun juga yang dikatakan sebagai sebuah kritik hadis sudah muncul. Karena pada waktu itu sudah ada pembatasan periwayatan. Abu Bakar itu membatasi betul. Maka kalau Anda lihat ya di hadis, kalau Anda paham ya, saya tidak tahu apa tidak. Abu Bakar itu orang yang dekat dengan Nabi. Abu Bakar itu orang yang selalu bersama Nabi paling lama. Bahkan dia termasuk orang yang ketiga setelah Khadijah, kemudian Abu Bakar, orang yang meyakini, mengimani Nabi sebagai Rasul itu, mereka meriwayatkan hadis hanya sekitar 80 hadis. Hadis ngan Abi Bakrin radhiyallahu anhu misalkan, itu hanya 80 hadis, 80 biji hadis. Dibanding dengan Abu Hurairah, dibanding Ibnu Abbas, dibanding sahabat-sahabat lain yang bahkan ribuan hadis. Karena apa? Karena memang Abu Bakar dan Umar Umar bin Khattab misalkan juga sedikit sekali dalam periwayatan, entah itu di Bukhari, entah itu di Muslim, entah itu di Tirmidzi, entah itu di pengumpul hadis. Mereka paling sedikit. Bahkan orang yang coba kita bayangkan, kalau kita baca sejarah itu kan orang yang paling dekat dengan Nabi kan siapa? Kan Abu Bakar toh. Sekaligus besannya, sekaligus mereka teman seperjuangan, dan sebagai orang yang pertama kali mereka seorang pemuda yang mengikuti jejak Nabi kan Abu Bakar, tapi sedikit sekali meriwayatkan hadis. Nah, Umar bin Khattab juga demikian. Karena apa? Karena kehati-hatian. Nah itulah yang kehati-hatian Abu Bakar itulah kemudian pada perkembangan berikutnya disebutkan sebagai ilmu naqdul sanad. Orang yang mengkritik sanad karena membatasi periwayatan itu. Jadi dulu ketika Abu Bakar masih hidup, orang mengatakan Nabi pernah begini, saya pernah melihat Nabi begini. Itu harus ada saksinya. Tidak sendirian. Nah, itu kebijakan Abu Bakar. Termasuk Umar juga begitu. Oh, saya pernah mendengarkan Nabi menyampaikan begini. Saya pernah melihat Nabi berbuat demikian. Saya melihat Nabi ibadahnya begini, sholatnya begini. Itu orang menyampaikan seperti itu harus ada saksinya. Harus ada bukti yang lain. Ini maka hati-hati. Pada waktu Umar maupun Ali, orang yang meriwayatkan seperti itu harus disumpah. Maka inilah yang kemudian muncul pada masa sahabat-sahabat, contoh-contoh sahabat-sahabat besar itulah. Maka tindakan-tindakan inilah yang kemudian pada perkembangan berikutnya direkam sebagai ilmu kritik hadis. Namanya naqdul sanad. Nah, pada masa tabi'in berbeda lagi. Jadi pada masa tabi'in, para tabi'in mencoba
perkembangannya adalah mereka itu melacak, karena pada masa tabi'in itu munculnya pusat-pusat hadis, pusat-pusat kajian hadis itu kan pada masa tabi'in. Maka ketika pada masa tabi'in itulah ya, sebentar lah, ini serius dulu ya, serius. Memang ini kalau nanti ketemu dengan saya itu khusus ilmu hadis, ilmu Quran harus serius. Kalau tidak ya sudah. Karena ini bagian tadi apa ya? Kita ini ibadah lah. Anggaplah Anda belajar ilmu menyangkut persoalan-persoalan substansial yang mendasar. Nanti kalau kita bicara filsafat dakwah, yang lain saya kira tidak ini. Karena di situ ada etikanya loh ya. Kita belajar hadis, belajar Al-Quran itu ada etikanya. Ada etikanya. Atau Anda selesaikan dulu soalnya ya. Jadi urusanmu selesaikan dulu dengan temanmu dulu. Baru nanti kita mulai lagi. Saya kasih waktu 5 menit ya. Selesaikan dulu. Apa punya kepentingan apa, selesaikan dulu. Nanti baru kita mulai lagi. Saya kasih waktu 5 menit. Tidak beriman selama kita tidak menerima putusan dari Nabi Muhammad. Bapak selesaikan dulu, nanti baru. Sudah, Pak. Pak kasih waktu 5 menit ya. Sudah ya, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang jadi pada masa tabi'in itu yang berkembang di situ adalah karena munculnya pusat-pusat studi hadis. Maka ketika munculnya pusat-pusat studi hadis disitulah, maka di situ orang mulai mengkonfirmasi berarti di sini bicaranya adalah mereka apakah sudah bicara ini asli atau tidak, ini palsu atau tidak, ini sahih atau tidak. Ini sudah mulai muncul, bahkan sudah ada mulai kira-kira untuk menghubungkan siapa ya, ini sudah menjadi ilmu riwayah. Kira-kira hadis ini dari siapa? Oh, dari sahabat-sahabat siapa? Nah, di situ kira-kira berapa orang yang mengatakan seperti itu. Nah, di situ pusat-pusat studi hadis sudah mulai mempertanyakan itu. Sehingga apa yang disampaikan, materi-materi yang disampaikan yang bersumber dari Nabi itu tentu ini sudah diklasifikasi maupun sudah difalsifikasi maupun sudah diverifikasi. Ini di masa tabi'in. Karena di situ sudah muncul pusat-pusat hadis, meskipun waktu sebelumnya
ketika pada perang Siffin pada masa akhir sahabat Ali misalkan, di situ ada perpecahan, munculnya kelompok-kelompok Syiah, kelompok-kelompok Khawarij, kelompok-kelompok Murji'ah sudah muncul karena persoalan-persoalan politik kemudian juga merembet kepada persoalan-persoalan keagamaan. Jadi saya kira kalau kita belajar seperti itu, karena persoalan-persoalan politik kemudian akhirnya merembet ke persoalan-persoalan agama, disitulah kemudian orang mulai mencoba mengkonfirmasi kembali riwayat-riwayat hadis yang telah disampaikan yang sudah berkembang di masyarakat ya. Maka disitulah muncul ilmu-ilmu namanya ilmu riwayah, ilmu diroyah. Di situ nanti sudah mulai istilah-istilah itu muncul. Ada tadi rijalul hadis. Ada ilmu rijal, berarti di situ ilmu tentang siapa-siapa. Rijal itu kan orang toh. Rijalun itu laki-laki, orang laki-laki. Siapa yang melakukan apa? Siapa yang meriwayatkan hadis? Nah, ini rijalul hadis. Ada juga nanti ada ilmu yang disebut dengan ilmu apa? Yang sering kita tentang tahammul wal ada. Cara menerima dan menyampaikan hadis. Saya menerima, kemudian saya menyampaikan. Nanti akan kita lihat apa sih tahammul wal ada. Ini akan kita pelajari. Begitu juga mungkin terkait dengan selain tahammul wal ada, bicara tentang hal yang bersifat dengan persambungan, yaitu tentang perawi-perawinya seperti apa. Nah, perawi seperti apa itu nanti akan kita bicara terkait dengan al-jahru wa ta'dil. Orang yang apakah yang rawi itu kemudian seorang yang al-jarhu, orang yang tertuduh dusta, atau seorang yang adil. Nah, di situ sudah mulai muncul pada studi itu. Jadi nanti ketika pada abad 1 akhir menjelang abad 2 sampai dengan abad 2 itu sesungguhnya ulumul hadis sudah mulai berkembang. Tapi kemudian ilmu yang kemudian pada akhirnya nanti akan diklasifikasi, akan diverifikasi maupun falsifikasi itu mungkin berkembang pada abad 7, 6, 8 begitu. Tapi sesungguhnya bibit-bibit ya itu sudah muncul ilmu hadis itu sebagai ilmu bantu untuk memahami sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi itu. Ini pada masa tabi'in. Nah, kemudian pada masa tabi'in ini berkembang kepada masa tabi'in ya. Tabi'in berarti mereka orang sudah kira-kira 300 kemudian. Orang sudah mulai banyak sekali mengumpulkan hadis. Bahkan nanti ratusan atau ribuan hadis yang muncul. Punya kitab-kitab hadis ya. Jadi masa tabi'in itu mulai muncul. Maka di situ ada muncul kajian sanad, kajian matan, kajian metodologi hadis, kesejarahan hadis, asbabul wurud, tentang ilmu tarikh wal matan, macam-macam nanti muncul berkembang itu pada masa tabi'in. Nah, karena pada masa tabi'in itulah saya kira mulai orang menuliskan hadis, mengumpulkan hadis, bukan hadis. Meskipun ketika ratusan kitab hadis atau ribuan kitab hadis itu nanti akan terseleksi sendiri. Ya seperti kita nanti nulis banyak di Indonesia banyak ilmuwan menulis buku, tapi kira-kira yang populer yang kemudian diakui yang kemudian punya oleh pandangan masyarakat yang paling valid siapa? Nah, oleh karena itu nanti akan berkembang. Meskipun pada akhirnya kemudian muncul istilah yang sering kita sebut dengan istilah hadis yang 6 namanya apa? Kutubus Sitah. Yang 9 namanya Tis'ah. Muncul istilah-istilah itu karena orang kemudian berkembang meskipun banyak kitab-kitab yang populer tapi tidak dimasukkan. Bahkan ketika Ibnu Hisham menulis tentang Ibnu Hisham menulis tentang apa? Tentang sejarah Nabi atau kitab yang populer sebagai apa? Ibnu Hisham menulis kitabnya Sirah Nabawiyah ya.
Sirah Nabawi, sejarah tentang Nabi. Mengapa orang kemudian tidak mengklasifikasi itu sebagai sebuah kitab hadis? Kemudian seperti Imam Malik, kitab Al-Muwatta'nya itu sesungguhnya mereka menulis fikih, tapi kemudian sebagian orang mengklasifikasikan sebagai kitab hadis. Macam-macam muncul nanti. Banyak. Jadi kitab-kitab banyak sekali muncul kitab-kitab hadis. Kemudian tapi orang pada perkembangan berikutnya dalam konteks politik, mungkin ada Ahlussunnah wal Jamaah, ada Syiah, ada macam-macam kelompok-kelompok itu, mereka kemudian menyeleksi. Jadi ada proses-proses, ada seleksi, ada yang kemarin kita sampaikan, ada seleksi, ada pengembangan dan sebagainya. Jadi ini saya kira menjadi sesuatu yang penting untuk kita pahami. Jadi prosesnya panjang sekali. Kalau saya pribadi seorang yang mempelajari hadis, saya sampaikan bahwa Sirah Nabawiyah yang ditulis Ibnu Hisham itu, saya itu informasi penting menyangkut tentang apa yang dilakukan oleh Nabi. Yang menggambarkan tentang Nabi, meskipun hadis itu bisa saja itu nanti statusnya adalah marfu atau statusnya mauquf atau maktub misalkan. Kita juga, tapi informasi yang menyangkut tentang perjalanan Nabi itu saya kira sangat detail. Tapi orang tidak ada beberapa ulama atau berikutnya ini tidak dimasukkan sebagai kitab hadis. Tidak menjadi hadis yang kanonik itu. Misalkan contoh hadis judulnya kitab hadis namanya Al-Ikhtisan yang ditulis oleh Ibnu Hibban. Bagi madzhab-madzhab tertentu mereka tidak populer. Kalau mungkin di daerah bekas jajahan Soviet yang kemudian menjadi Afghanistan, Turkmenistan dan sebagainya, itu populer sekali. Itu kitab hadis. Meskipun itu di luar kutubus sitah atau kutubus tis'ah, di luar itu. Misalkan contoh, ada kitab Al-Mustadrak yang ditulis oleh Al-Hakim. Itu di daerah Aljazair sangat populer. Meskipun mereka tidak dimasukkan dalam kutubus sitah maupun kutubus tis'ah. Nah, ini kan masalah persoalan politik, tetapi kitab-kitab itu saya kira menjadi penting, ya, menjadi penting. Apakah kemudian hadis yang disampaikan meskipun sudah difahami oleh orang, tapi bisa jadi kita tidak memasukkan itu. Kita hanya misalkan, kalau kita seorang bermadzhab Syafi'i, mereka kalau hadis yang ditulis oleh Bukhari dan Muslim disebut rawahul saikhon, berarti dua orang yang di situ. Ketika kita sebagai orang bermadzhab Syafi'i menemukan hadis di Bukhari, di Muslim, di Tirmidzi, di Nasa'i, orang kemudian sama-sama menuliskan yang sama, maka kita memberikan penghargaan sebagai muttafaqun alaih misalkan. Ini persoalan terkait dengan pada akhirnya ini termasuk dengan politik ya, politik. Di Arab Bukhari Muslim tidak banyak digunakan, bahkan asing orang-orang Arab itu. Mereka lebih menggunakan hadisnya Ahmad bin Hanbal. Ini contoh ya. Nanti di Maroko tadi saya sampaikan, ini Bukhari Muslim jarang dikenal misalkan. Ini artinya di situ ilmu hadis berkembang itu pada akhirnya juga sangat terkait dengan dinamika mazhab, dinamika politik, dinamika kajian-kajian. Nah, meskipun pada perkembangan berikutnya di situ ilmu hadis itu ada masa-masa perkembangan, ada masa kejayaan, bahkan ada masa-masa kemunduran. Misalkan masa perkembangan itu ada contoh-contoh kitab hadis yang cukup populer namanya Al-Mukhtakhrij, ini ya, ilmu hadis yang ditulis oleh Abu Nu'aim Ahmad Ibnu Abdullah Al-Isfahani, ini yang meninggal pada tahun 430 Hijriah. Ini ketika kitab Al-Mustakhrij, namanya kitabnya itu Al-Mustakhrij, itu bicara tentang kritik sanad, kritik matan, tentang sejarah asbabul wurud, bicara tentang bagaimana metode pemahaman hadis. Nah, disitulah itu masa-masa perkembangan. Ada masa-masa kejayaan dengan munculnya hadis yang saya kira cukup populer ya, yang kemudian nanti akan dikutip oleh banyak orang termasuk
dikutip oleh ini. Jadi Ajas Al-Khatib ini nanti akan muncul itu yang ditulis oleh siapa? Abu Bakar Al-Baghdadi ya. Abu Bakar Ahmad Ibnu Ali Ibnu Sabit Al-Baghdadi yang hidup pada tahun 392 sampai 463 Hijriah. Ini masa-masa kejayaan. Ini sangat populer kitabnya. Namanya Al-Kifayah fi Kawanini Ar-Riwayah. Ini kitabnya populer pada waktu itu. Ini menjadi rujukan terkait dengan titik sanad, titik matan maupun juga terkait dengan metodologi. Ini masa-masa kejayaan. Nah, nanti ada masa-masa kemunduran, ya, ada masa-masa kemunduran. Nah, masa-masa kemunduran itulah yang kemudian orang tidak lagi mencoba peduli lagi terhadap ilmu-ilmu hadis, karena pada waktu itu kemunduran itu ditandai dengan munculnya kalau orang kemudian orang menisbikan hadis itu sendiri, ya, menisbikan kelompok-kelompok yang disebut dengan ingkar sunnah. Jadi ingkar sunnah nanti akan kita bahas juga di ingkar sunnah. Nah, itu maka ilmu hadis kemunduran karena faktor politik, faktor dominasi. Misalkan contoh, ketika Bani Fatimiyah berkuasa, Bani Fatimiyah itu adalah sebuah rezim khalifah yang mereka resmi menggunakan bahwa Syiah sebagai ideologi negara. Sama nanti ketika pada masa Abbasiyah, ketika pada masanya Al-Ma'mun, Al-Wasik, Al-Mutawakkil ini berkuasa, mereka secara resmi menggunakan ideologi Mu'tazilah sebagai ideologi negara. Nah, karena ini faktor-faktor inilah yang kemudian mempengaruhi perkembangan, mempengaruhi kejayaan atau mempengaruhi kemunduran sebuah kajian dalam ilmu hadis. Ini berbeda-beda ya, jadi berbeda-beda. Sangat tergantung pada situasi politik. Ya. Ini perlu kita pahami bersama-sama. Jadi ketika dulu Bani Fatimiyah berkuasa, maka ilmu hadis semakin suram, mengalami kemunduran karena memang apalagi hadis yang dipegang oleh orang yang menamakan sebagai kelompok Ahlussunnah, ya, kelompok-kelompok Sunni. Ini karena mereka Sunni, orang Sunni berarti mereka menggunakan hadis sebagai sumber ajaran, ya, sumber ajaran. Karena suka atau tidak suka bahwa hadis sebagai sumber ajaran pun juga tidak lama diyakini oleh banyak orang. Bahkan muncul saja baru kira-kira dipakai, didasarkan itu ya Umar Abdullah itu menyatakan bahwa hadis sebagai sumber ajaran. Karena orang dulu berpedoman pada ya ada namanya qaulus sahabat, pernyataan sahabat, ada mereka lebih menggunakan tadi Al-Qur'an. Karena memang pada waktu itu orang belum berusaha untuk menggunakan kaulnya Nabi, takrirnya Nabi, fi'linya Nabi itu sebagai bagian dari sumber. Ini kan proses. Ketika sudah kanonik, itulah baru orang kemudian ini sudah menjadi kanon, menjadi hukum. Yang menjadi hukum siapa ya? Tentu adalah khalifah-khalifah pada waktu itu. Nah, setelah berkembang, maka muncul ilmu hadis itu terbagi dalam dua kanal besar ya, namanya ilmu riwayah dan ilmu diroyah. Jadi ilmu riwayah itu berkaitan dengan riwayat. Riwayat itu adalah pemindahan informasi berkaitan dengan hadis. Jadi ini menyangkut masalah pemindahan hadis ya. Hadis dari waktu ke waktu dari orang periwayat, namanya ilmu riwayat. Sedangkan yang kedua adalah ilmu diroyah. Ini menyangkut masalah kaidah-kaidah atau undang-undang menyangkut tentang hadis itu sendiri. Ini hadis itu ada muncul sahih, hadis ini dhaif, hadis ini mutawatir misalkan, hadis ini palsu. Itu ada kaidah-kaidah lah. Kaidah-kaidah itulah yang disebut dengan nanti berkembangnya ilmu mustalah maupun ilmu diroyah atau ilmu al-usul tadi. Bahkan nanti cikal bakalnya dari ilmu takhrijul hadis itu juga dari ilmu diroyah ini. Ini bicara tentang kaidah-kaidah secara umum bagaimana kriteria sebuah hadis itu dipahami. Tapi kalau ilmu riwayah itu proses periwayatan hadis dari waktu ke waktu. Tapi maka nanti kalau kita bicara di sini maka
yang justru berkembang itu namanya ilmu diroyah atau ilmu shalah. Kalau ilmu riwayah karena nanti sudah mentok di situ, karena itu menyangkut proses periwayatan, siapa yang meriwayatkan, mereka mati kapan, muridnya siapa, gurunya siapa, itu kan ini riwayah ya, sudah terdokumentasi, sudah terbukukan, tercatat, maka disitulah berhenti. Meskipun nanti muncul kritik-kritik itu, tetapi yang berkembang nanti adalah ilmu-ilmu yang menyangkut masalah diroyah. Karena kaidah-kaidah itu bisa saja berkembang. Ada kaidah yang saat ini dipahami 5. Orang kemudian karena ingin menyatakan ilmunya lagi, bisa saja menambahkan. Yang dipakai adalah yang bersifat takriri, yang bersifat kaul. Atau mungkin yang redaksinya sama. Karena nanti hadis satu dengan hadis lain redaksinya bisa berbeda loh ya. Jadi konteksnya sama, kontennya sama. Tapi redaksinya Bukhari, redaksinya Muslim, redaksinya Tirmidzi, redaksinya Ahmad bin Hanbal bisa saja berbeda-beda. Karena dalam satu topik tertentu, dalam satu masalah tertentu itu ternyata nanti direkam oleh sahabat dengan jalur yang berbeda-beda itu, redaksinya berbeda-beda meskipun nanti substansinya sama. Ini yang perlu kita fahami bersama-sama, itulah ilmu hadis. Nanti cabang-cabang yang berkembang ada namanya rijalul hadis, tadi sudah saya sampaikan, ini tentang bicara tentang orang-orang yang para perawi. Ada ilmu jahr wa ta'dil, tadi sudah saya sampaikan. Ada ilmu ilal hadis, ilmu-ilmu yang berbicara tentang mana yang ilal, mana yang cacat hadis itu. Ada ilmu asbabul wurud, ada ilmu tentang asbabul wurud itu sebab-sebab hadis itu ada. Ada hadis ilmu namanya mukhtaliful hadis. Adanya perbedaan-perbedaan mukhtalif ya. Ada perselisihan terkait dengan hadis. Misalnya contoh, ya ada perbedaan, ada yang sering melakukan namanya salat suruh. Tahu enggak salat suruh? Ada yang tahu tentang salat suruh? Salat mengawalkan salat duha ya. Kan ada toh? Duha itu bahkan ada yang mengatakan sebelum terbit matahari pun mereka sudah, bahkan ketika terbit itu mereka sudah menjalankan salat. Namanya salat suruh ya. Nah, itu diperselisihkan. Misalkan ada hadis yang populer namanya la sholata ba'da subhi, tidak ada salat setelah salat subuh. Itu kan hadisnya sudah mutawatir, populer, sahih. Tapi orang kemudian ada orang yang menjalankan salat ba'da subuh. Kan ketentuannya di Quran adalah wadduha. Salat duha itu wadduha kan berarti di situ kira-kira matahari itu sudah naik 1 genter, kira-kira kan begitu ya. Kan bahasanya kan begitu, bahasa Jawanya gitu. 1 genter, artinya tingginya matahari dalam pandangan manusia itu sudah begitu. Maka disitulah mulai masuk waktu duha. Nah, tapi ini ada orang yang katanya, ada orang yang kemudian melihat hadis bahwa Nabi telah melakukan namanya sholat suruh. Mereka sholat sunat mengawal ketika mereka masih di dalam masjid, mereka boleh melaksanakan sholat di situ sebelum meninggalkan masjid, meskipun mereka waktu duhanya belum masuk. Nah, ini ada perselisihan. Oh, ternyata setelah diteliti ada hadis ini bertentangan dengan hadis yang lebih populer, la sholata ba'da subuh. Karena yang namanya duha itu ketika ada batasannya. Lah, ini kan di tengah-tengah ya, belum duha sudah sholat, tapi mereka setelah subuh belum masuk duha. Maka di sinilah ada contoh, ini namanya mukhtalif, ada perselisihan di dalam beberapa periwayatan. Sudah habis waktunya? Ya, nanti akan kita jawab kapan sesungguhnya ulumul hadis terbentuk, nanti akan kita jawab ya. Ya, ini saya langsung share enggak apa-apa. Saya kira itu dari saya ya. Saya kira itu dulu, nanti saya share setelah itu. Terima kasih. Saya absen dulu ya.